In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan untuk subscribe, comment, like, and share atas link renungan harian ini. Semoga bermanfaat dan panjenengan juga menjadi berkat. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampasnya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
kita sudah hafal dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Kisah ini menjadi unik karena apa? Dalam konteks kitab suci dengan latar belakang tradisi dan kebudayaan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria saling tidak cocok, saling tidak akur. Namun ternyata Yesus mengambil satu perumpamaan justru menampilkan orang Samaria yang baik hati. Kebaikan hatinya tidak tanggung-tanggung. Dia menolong orang yang pastinya bukan kelompoknya. Dipastikan bahwa dia orang Yahudi karena dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Namun orang Samaria ini menolong orang yang berada dalam sakratul maut tadi. Berbeda dengan imam Yahudi, berbeda dengan orang Lewi yang dipastikan bahwa itu adalah sesama di antara mereka, tetapi tidak berbuat apa-apa. Nah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi kisah ini sudah sangat kita hafal. Intinya kita diajak untuk berbuat baik, mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu poin yang utama. Tetapi sangat menarik, kisah ini berada dalam situasi ketika ada seorang ahli kitab yang hendak mencobai Yesus. Pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh ahli kitab kepada Yesus bukan dengan tujuan dan maksud baik, tetapi untuk mencobai. Dan ketika Yesus memberikan jawaban-jawaban yang sangat tepat, dikatakan di dalam teks tadi, orang itu untuk membenarkan dirinya sendiri pura-pura bertanya, siapakah sesamaku itu? Dan Yesus mengambil jalan yang radikal. Yesus memberikan contoh yang ekstrim bahwa ternyata ada orang Samaria yang baik hati, yang kebaikannya pun luar biasa istimewa. Karena apa? Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang yang mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan yang begitu berat membuat kondisinya setengah mati. Disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa belajar untuk saling memperhatikan dan mengasihi, bahkan kepada mereka yang barangkali berbeda dari kita. Kita dipanggil untuk terus tergerak hati oleh belas kasihan, bahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, memusuhi kita, membenci kita, menyingkirkan kita. Namun kita menjawab dengan positif, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Semoga pesan ini bermanfaat bagi kita. Semoga orang Samaria yang baik hati menjadi gambaran yang membantu kita untuk semakin mengalami kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, dan menggerakkan kita pula untuk terus menghayati hukum kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada alam ciptaan ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam